Kita ke Wamenkumham terlebih dahulu, Pak Denny Indrayana, ini terkait mengenai masih adanya napi yang kemudian kabur, belum bisa ditemukan. Tadi tercatat masih ada 15 yang melarikan diri dan sejumlah lainnya yang masih terus didata. Apa kemudian langkah dari Kementerian Hukum dan HAM secepatnya ini terkait mengenai banyaknya napi yang kabur? Napi yang kabur tentu kami melakukan pengejaran. Pertama tentu sebagaimana tadi sudah disampaikan, himbauan agar menyerahkan diri melalui petugas kami, melalui aparat kepolisian. Tetapi kalau tetap tidak menyerahkan diri, ya langkah-langkah tindakan hukum diambil untuk melakukan pengejaran dan tentu saja lebih tegas langkahnya. Supaya kemudian mereka yang di luar segera bisa dikembalikan ke lapas. Sudah ada data terkini mengenai total yang dimiliki oleh Kemenkumham mengenai napi yang kabur, Pak Denny? Sekali lagi, kalau data memang terus dikumpulkan, tetapi mohon bersabar karena kami sekarang seperti saya sampaikan tadi konsentrasi lebih pada pengembalian keamanan ketertiban. Angka yang disebut, ada yang disebut 150, ada yang 200, itu masih terus perlu diverifikasi. Yang jelas di lapangan saya minta untuk mendata secara lebih akurat dan itu hanya bisa dilakukan setelah situasi lebih aman, lebih terkendali. Baik. Sampai saat ini berarti belum ada data mengenai korban yang luka, terutama sipir yang kabarnya bahkan sampai meninggal dunia ya Pak Denny? Saya tadi berkomunikasi dengan kepala kantor wilayah, itu masih isu yang perlu dicek kebenarannya. Yang dikonfirm oleh kepala kantor wilayah adalah kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan KPLP yang memang terluka karena lemparan batu dan sudah diberikan pengobatan, dibawa ke rumah sakit. Selebihnya kami tidak mendapatkan informasi dan tentu saja berdoa supaya tidak ada korban jiwa dari pihak manapun dan menghimbau kepada semuanya untuk menjaga kondisi agar aman, menahan emosi terutama di bulan suci Ramadan ini agar kita semua tetap bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan baik. Baik. Dan terkait mengenai ini, Mabes Polri juga sudah merilis sejumlah nama-nama napi yang kabur. Ada sekitar lebih dari 25 tadi juga sudah disampaikan Pak Denny. Dan sampai saat ini koordinasi tentunya terus dilakukan kepada Polri dan TNI. Upaya apa kemudian yang akan dilakukan ke depannya? Ini LP kelas 1 Tanjung Gustaf beberapa kali dalam setahun saja sudah ada 2 kali terjadi kerusuhan. Apa yang akan dilakukan? Kalau kerusuhan sebagaimana yang terjadi malam ini tentu tidak ada sebelumnya ya, seingat saya. Tapi yang pasti upaya-upaya pengamanan ketertiban terus dilakukan. Rekan-rekan di lapangan, walaupun dengan jumlah petugas yang sekarang makin rasionya mengecil dibandingkan warga binaan, terus bekerja keras semampu mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan itu sejauh ini berhasil. Tentu kerjasama dengan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan malam ini dan seterusnya juga terus ditingkatkan. Pemadam kebakaran malam ini juga bekerja sama untuk memadamkan api dan selanjutnya
koordinasi, pengamanan, penjagaan ketertiban itu tidak pernah berhenti sebenarnya. Di tengah tantangan yang semakin meningkat karena jumlah warga binaan yang dari hari ke hari memang semakin banyak yang sejalan dengan tingkat kejahatan yang juga rupanya makin tinggi.